Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majalah Gres Digital atau Gres TV kembali mengudara. Hampir 2 abad. Alhamdulillah akhirnya Gres TV bisa berjumpa kembali dengan pasangan Bang Eki Ridwan dan Mbak Dewi. Satu Jakarta Utara, satu Kerawang. Yang ada juga dari antara Bekasi dan Solo. Ada puisi. Oke, terlepas dari itu, Sektor. Kita akan bincang-bincang santai aja dong ya. Siap. Santai. Di penghujung tahun 2021 menjelang awal tahun 2022. Tentunya di tahun baru kan banyak keinginan. Mungkin ya, plan dari harapan Abang ke depan di 2022 untuk terutama pekerjaan keluarga kan ada yang belum tercapai kan gitu. Karena growth center dulu bicara tentang penotariatan pertanyaannya itu Mbak Dewi dulu aja dulu. Waduh. Sebelah sama yang growth center. Oke Bang, salam Bang Tagor, Kabit Pembinaan anggota. Mbak Dewi, harapan Ya. Mbak Dewi di penghujung tahun menjelang awal tahun 2022 terhadap organisasi secara umum sebagai anggota. Sebagai anggota ya. Kalau harapan saya mungkin hampir sama dengan harapan anggota-anggota yang lainnya. Intinya yang dirasakan loh, yang dirasakan. Menarik bahasanya. Harapan saya sama dengan harapan anggota yang lain. Siapa? Nah, sebentar dong. Rasanya semuanya hampir sama ya. Jadi intinya kita anggota tuh merindukan organisasi nantinya itu akan lebih mengayomi anggota, dan anggota itu merasa hadirnya organisasi. Oke. Terus mengayomi, lebih merasa organisasi itu hadir, dan apa ya, kalau boleh jujur nih Bang Mahfud, pinginnya ini IPAT itu lebih selaras seiring sejalan. Ada komen dari pemirsa, dibuka aja Bu, aman kok. Apa? Dibuka. Oh, maskernya dibuka aja. Itunya mati. Ya, Buka ya? buka aja nggak apa-apa. Iya. Aman. Oke. Biar lebih jelas ya? Oke. Silakan lanjut. Jadi Ya. jelas kata suara. Oke, jadi diulang lagi. Jadi intinya inginnya itu kita anggota menambahkan organisasi yang lebih mengayomi pada anggota. Kemudian anggota itu merasakan kehadiran organisasi, dan juga mimpi harapan. Kita kan ada rata-rata notaris pasti anggota IPAT. Anggota IPAT pasti kan notaris, sebagian besar kan begitu ya. Intinya sih kita pinginnya organisasi yang kita ada, di mana kita ada di dalamnya itu juga bisa seiring sejalan, sehingga manfaat yang dirasakan oleh anggota itu akan pasti lebih terasa. Itu sih kalau harapanku. Di 2021 ini kan banyak permasalahan, apalagi di penghujung ya. Ya. Di penghujung itu kan terjadi beberapa peristiwa. Nah, kalau melihat sekarang kondisi itu di 2022 apa sih yang menjadi keinginan besar dari Ya, keinginannya itu. Jadi masing-masing juga harus menyingkirkan ego. Menurut saya ya, boleh dong berpendapat. Menyingkirkan ego masing-masing dan hanya berpikir untuk kepentingan anggota. Jadi itu bukan kepentingan pribadi ataupun untuk kelompok tertentu. Kalaupun sekarang misalnya kita tahulah nanti untuk pemilihan ada si A, ada si B. Oke, siapapun itu seseorang yang telah dicalonkan sudah pasti orang-orang yang terpilih, ya kan? Pasti insya Allah keduanya atau ketiganya atau keempatnya atau kelimanya adalah orang-orang terpilih yang bagus, sudah pasti itu. Dan harapan kita sebagai anggota siapapun nanti yang memimpin ke depan, entah itu ini, entah itu IPAT, itu akan memberikan lebih bisa untuk yang seperti saya sampaikan tadi, lebih bisa mengayomi. Kita anggota juga merasakan hadirnya organisasi. Mas, kalian juga merasa? Udah dong. Mulai udah deh. Gantian ya Bapak sebelah saya ya. Salah. Sama minum dulu deh. Santai aja Mbak. Baik. Nah, sama pertanyaannya. Sama ya? Sama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan Merry Christmas. Selamat
Natal bagi saudara-saudara yang merayakan. Dan ini bertepatan tanggal 25 bulan Desember ya, tahun 2021. Nah, kebetulan kami ini keluarga kecil sedang jalan-jalan, ketemu sama Mas Bro Mahfud. Saya tuh jauh ya, saya pikir Udah lama sekali sih sebenarnya nggak bertemu gitu ya. Mungkin udah berapa bulan lah ya? Berapa bulan. Terakhir aja waktu di Malang kita main kontak-kontakan doang, sebelum berangkat ke Malang kontak-kontakan. Enggak, saya nggak ikut ke Malang. Gimana Bang, tanggapan? Langsung dulu dong, kesian nih nunggu pertanyaan yang tadi tuh. Kalau harapan itu mungkin di akhir nanti. Ya, tapi yang jelas kita akan meninggalkan tahun 2021, hanya beberapa hari lagi. Dan tentunya kita sebagai umat yang beragama, ya, tentunya kita juga harus introspeksi diri, ya. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang belum bisa kita lakukan. Di saat bangsa ini sedang dilanda pandemi, dan baru beberapa bulan ini mulai bergairah kembali. Hari ini kami ada di salah satu mall di Jakarta Timur. Sangat ramai sekali, luar biasa, dan mudah-mudahan masyarakat tetap menjaga kesehatan selalu dengan prokes gitu ya. Walaupun tadi untuk bisa sampai ke sini ada 2 pintu yang kita harus lalui, tim pemeriksa ya, 2 kali harus scan peduli lindungi ya. Jadi ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu yang memutus mata rantai pandemi 19 itu. Gitu. Jadi harapan ke depan tentu kita ingin kehidupan kita menjadi lebih baik, ya. Terus kita lebih sehat, bukan saja sehat, karena yang sehat itu belum tentu bugar, jadi juga harus bugar, sehat dan bugar. Dan yang ketiga itu setelah sehat, bugar, tentunya harus bahagia. Hidup itu hanya sesaat, ya. Jadi kita harus jalani dengan mensyukuri, ya. Jadi kebahagiaan itu harus kita raih. Itu harapan untuk tahun depan, Mas Bro. Nah, kalau melihat dari organisasi, kan, ya sebagai anggota, bukan sebagai wakil, bukan sebagai pengurus pusat, tapi sebagai anggota. Sebagai anggota kan dalam artian gini, melihat di perjalanan 2021, dari kacamata Bang Eki seperti apa, kedepannya harus bagaimana? Kalau organisasi, ada beberapa organisasi yang saya ada di dalam ya. Kalau yang dimaksud oleh Mas Bro itu bukan majelis pengawas di notaris, bukan ya majelis pengawas, pembina pengawas di PPAT gitu ya. Nah, atau saya juga aktif di olahraga kemasyarakatan, Pormi, ya, dan lain-lain ya. Kalau bukan itu mungkin yang dimaksud adalah INI dan IPAT. Gitu. Saya langsung saja, kalau INI tentu sudah ada rekan-rekan para sahabat yang diamanahkan untuk mengurus organisasi ini, mulai dari tingkatan pusat, wilayah, dan daerah. Dan sebentar lagi seharusnya kalau sesuai jadwal di bulan Mei 2022 itu sudah harusnya terselenggara kongres ya, karena periodenya kalau saya tidak salah dulu di 2019 ya, itu di bulan Mei. Tapi ya kita serahkan sepenuhnya kepada kawan-kawan ya, banyak sekali saya lihat terutama kawan-kawan daerah yang sangat potensial gitu ya, dan punya kemauan untuk mengurusi organisasi. Kalau di IPAT ya, tahun ini adalah tahun sejarah dengan dinamika yang luar biasa, dan mungkin ini juga akan menjadi catatan yang harus kita garis bawahi. Dinamika yang terjadi ini harus membuat kita lebih
introspeksi diri, ya, apa plusnya dan apa minusnya. Tetapi IPAT hasil KLB tanggal 20 Maret di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang sudah memutuskan Dr. Hapendi Harahap sebagai Ketua Umum untuk periode 2021-2024. Nah, ini tentunya harus dimaknai dengan bekerja dengan lebih keras, ya. Dan itu sudah terbukti hanya dalam waktu beberapa bulan, konsolidasi organisasi sampai saat ini berjalan, kemudian berbagai kegiatan yang menjadi skala prioritas bagi Bang Hapendi dan kawan-kawan, ini juga sudah berjalan dengan sangat cepat, ya. Saya kebetulan diberikan amanah, ya, untuk ikut hanya di bagian-bagian kecil, ya. Ya, semaksimalnya saya tentu akan berbuat untuk kepentingan kawan-kawan. Nah, di tahun 2022, tadi kan Bang Eki sudah nyinggung mengenai INI, dan di tahun 2022 apa sih menjadi harapan, sebetulnya menjadi harapan anggota melihat kondisi INI di 2021. Kalau INI kalau tidak salah kan sempat tanda petik terjadi kegamangan, ya, terjadi ketika INI, kegamangannya di mana banyak anggota merasa saya ke sana, ternyata beberapa rancangan bukan ditolak, ya, tapi dipending. Rancangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau kode etik pun tidak ada keputusan yang diambil gitu. Di tahun 2022. Ini Mas Bro ini mulai memancing gitu ya. Di tahun 2022 ini ada satu momen penting. Ya tadi betul di tahun 2022. Minum dulu ya Bro. Ya boleh. Tahun 2022 kalau tidak salah akan terjadi perhelatan. Kemudian kan ada juga isu bahwa akan dilakukan sebuah kongres luar biasa untuk meneruskan yang sudah dirancang di Malang, ya di Malang Batu, Malang. Dan dikeluarkan di harapannya NI di 2022 maka. Kalau harapan normatif saja, harapan itu tentu yang baik, ya. Itu yang diharapkan seperti yang tadi disampaikan oleh cinta saya, ya. Pasti harapan semua kita itu harapannya adalah yang positif, yang baik, ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah ada kegamangan, kemudian mungkin belum maksimalnya keinginan yang diinginkan oleh sebagian besar anggota, saya kira ya wajar saja gitu ya. Organisasi itu kan dia punya mekanisme pengambil keputusan. P3YD itu kapanpun bisa dilaksanakan gitu ya. Karena kalau perintah dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu minimal 1 kali 1 tahun. Ya. Tetapi kalau mau dilaksanakan lebih dari 1 kali gitu ya, boleh saja. Kemudian kongres luar biasa, memang ada kalimat luar biasa. Tapi kalau menurut saya itu bukan hal yang menakutkan, mengkhawatirkan gitu ya. Luar biasa ya biasa saja seharusnya. Di tubuh INI kita pernah melaksanakan kongres luar biasa di tahun 2005, ya kalau saya tidak salah. Kenapa dilaksanakan KLB pada tahun 2005? Karena pada tahun 2004 lahirlah Undang-Undang Nomor 30 ya tentang jabatan notaris, sehingga seluruh aturan yang berkaitan dengan jabatan kita notaris itu harus disejalankan dengan Undang-Undang 30 2004. Dilaksanakanlah setahun, ya tidak sampai kalau nggak salah setahun sebelumnya di 2005 itu. Nah kemudian dalam perjalanannya Undang-Undang 30 2004 itu oleh masyarakat dibawa ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian menghapus pasal 66 itu gitu ya. Nah, kemudian ini kaitannya dengan jabatan notaris ya, karena produk kita itu adalah membuat akta ya, aktanya itu akta autentik ya. Ini juga merupakan perintah undang-undang, tentu
harus dia dijaga. Nah, sehingga atas usulan dari kementerian kemudian lahirlah Undang-Undang Perubahan, ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 sebagaimana perubahan atas 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Nah, di 2014 itulah muncul Majelis Kehormatan Wilayah, ya, dan Majelis Kehormatan Pusat yang salah satu kewenangannya itu adalah memberikan persetujuan kepada penyidik, ya, hakim pengadilan untuk pemanggilan notaris dan juga untuk mengambil fotokopi minuta dan warkah pada protokol notaris, gitu kan. Nah, itu terakhir di 2015 Kongres luar biasa di Banten, tepatnya itu tanggal 29-30 Mei, ya. Nah, pada saat itu selain anggaran dasar yang berubah, ya, dilakukan perubahan juga kode etik notaris. Nah, perjalanan waktu yang begitu cepat dengan dinamika kehidupan yang seharusnya juga harus seiring sejalan dengan berbagai aturan-aturan, ya, dalam penyelenggaraan notaris melaksanakan tugas dan jabatan, ya. Nah, tetapi anggaran dasar itu kan harus dirubah melalui kongres atau kongres luar biasa. Yang memang idealnya itu setelah perubahan pertama ART dan pertama kali lahirnya peraturan perkumpulan di bulan Januari tahun 2017. Nah, waktu itu saya masih ikut membantu, ya. Nah, setelah lahirnya peraturan perkumpulan, kemudian anggaran rumah tangga, hal-hal yang bisa kita rubah di ART itu yang paling yang paling sejalan itu dengan kondisi perkembangan zaman adalah tata cara pemanggilan anggota untuk mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi itu. Kalau tadinya hanya melalui surat tertulis, kemudian kita perbaiki, kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu dapat, ya, melalui elektronik, gitu kan. Jadi pemanggilan itu bisa melalui elektronik. Dan tentunya ideal kalau anggaran dasarnya itu juga dilakukan perubahan yang bisa disesuaikan dengan kondisi pada saat ini. Begitu, Bro. Kenapa ini macet? Ya, lanjut. Ini kan cuma tampilan aja, Pak. Oh, oke. Baik. Jadi kurang lebih seperti itu, dilanjutkan dengan Kongres tahun 2019 di Makassar, ya. Tapi ternyata di 2019 itu juga tidak ada perubahan anggaran dasar, ya. Nah, yang belum jauh, Pak. Ya. Atau sebelum masih ingat. Ini kan diikuti, ya, belakangan setahun ini atau 2 tahun yang lalu sampai tahun ini itu ada lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang terkait dengan pekerjaan notaris dan PPAT. Ya. Makanya kenapa di Batu Malang itu dirancang perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahkan sampai ke kode etik. Karena bukan serta-merta permasalahan internal saja, tapi juga ada eksternal, harus menyesuaikan seperti tadi Bang Edi bilang kan, harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, ke depan di 2022 ini apa sih menjadi harapan Bang Edi sebagai anggota terhadap AD, ART, dan kode etik terutama dalam perubahan? Oke, kalau UU CK 11 tahun 2020 sudah jelas lah mungkin, ya, karena banyak aturan-aturan yang dipangkas kemudian disatukan. Tapi kalau yang lebih fokus berkaitan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya tentu harapan saya ya anggaran dasar itu segera dilakukan penyesuaian perubahan. Dan saya lihat juga kawan-kawan, walaupun saya kemarin tidak berkesempatan hadir di Malang, sudah mulai fokus, ya, untuk perubahan tersebut. Ya, tidak ada kata terlambat lah, ya. Kemudian kode etik juga. Kode etik yang hanya 15 pasal,
yang hanya mengatur tentang kewajiban, larangan, hal-hal yang dikecualikan, ya. Kemudian tata cara pemeriksaan dan seterusnya, ini sudah amat sangat penting untuk dilakukan perubahan. Hal pertama, ya, tata cara pemanggilan yang masih dilakukan pemanggilan secara tertulis dalam waktu 14 hari, ya, hadir atau tidak hadir, kemudian di tingkat DKD, Dewan Kehormatan Daerah, itu bisa dilaksanakan sampai dengan 3 kali. Ketidakhadiran yang ketiga kali, DKD bisa memutuskan untuk penjatuhan sanksi, yang kemudian anggota yang diduga melakukan pelanggaran kode etik ini bisa banding ke DKW. Di DKW pun bisa 3 kali 14 hari. Nah, yang tentu itu waktunya tidak hitung-hitungan matematika, karena ini harus disesuaikan dengan bisa atau tidak salah satu anggota DKD atau DKW untuk pemanggilan dan seterusnya. Nah, berikutnya juga masih bisa banding ke tingkat DKP. Nah, DKP juga seperti itu mekanismenya. Walaupun ya, jika ada temuan tanpa diproses melalui DKD, DKW bisa langsung. Bahkan DKP pun bisa langsung memanggil anggota yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Nah, yang jadi permasalahan yang perlu dipikirkan oleh kawan-kawan adalah ketika diputuskan oleh Dewan Kehormatan, anggota ini masih mempunyai hak untuk banding dan membela diri melalui kongres. Nah, katakanlah seseorang sudah melakukan pelanggaran, ya, diduga di awal tahun 2019. Nah, kemudian proses itu berjalan dan sampai dengan putusan DKP itu di 2017, di 2020, ya, dia masih bisa menunggu sampai dengan putusan Kongres di 2022, ya. Jadi bisa melebihi waktu 3 tahun. Ini tidak memberikan kepastian hukum. Kemudian efek jera, ya, supaya tidak melakukan dan seterusnya, kan? Nah, ya. Kemudian kawan-kawan juga nanti sudah bisa memikirkan apakah layak Kongres itu juga ikut, ya, mengurusi yang berkaitan dengan permasalahan kode etik. Kenapa itu tidak diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Kehormatan Pusat? Sehingga keputusan Dewan Kehormatan Pusat ini adalah keputusan final. Ya, ya. Nah, terus itu tentang tata cara penjatuhan sanksi, ya. Kemudian tadi di awal saya sebutkan tata cara pemanggilan yang masih melalui surat tertulis. Nah, ini juga hari ini kan sudah harusnya melalui elektronik juga bisa, gitu kan? Ya. Kemudian hal-hal yang dikecualikan, boleh menyebutkan jabatan, ya, sebagai notaris, ya, juga termasuk PPAT, kemudian nama di Yellow Page. Nah, Yellow Page ini kan buku yang diproduk oleh Telkom zaman dulu. Nah, kalau zamannya Mahfud mungkin udah nggak kenal lagi kan? Oh, masih kenal ya? Kalau generasi sekarang udah nggak lihat lagi, gitu kan? Nah, apakah hal-hal yang seperti itu masih cocok, masih layak untuk dicantumkan sebagai hal-hal yang dikecualikan? Kemudian juga media sosial itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masing-masing, begitu ya. Nah, bagaimana dengan media sosial? Apakah dianggap itu nanti bagian dari mempublikasikan diri atau tidak, gitu ya? Nah, ini kan mesti ada kejelasan yang diatur oleh kode etik, mana yang menjadi kewajiban, mana yang menjadi larangan, mana yang hal-hal yang dikecualikan, gitu kan? Nah, itu kode etik. Ya, itu kode etik. Dan sejujurnya, ya, kode etik ini harus selalu dilakukan sosialisasi, harus selalu dilakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan, Dek, sini Dek, yang melibatkan apa namanya
lembaga ya, alat kelengkapan organisasi yang dinamakan Dewan Kehormatan di seluruh tingkatan itu. Ini anak saya Sultan, tuh lihat rambutnya. Gorgeous sekarang. Iya, ngerok ya. Nah, Jadi kalau kan di kode itu, hal apa yang menjadi hal penting dan urgensi yang harus terjadi, yang harus entah di-upgrade, entah diperbaiki, entah ditambah atau diaktif, apapun istilahnya, terhadap AD dan ya, kalau kode etik itu tadi kewajiban mesti dirunut lagi. Apa saja yang menjadi kewajiban di dalam notaris itu menjalankan tugas jabatan dan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan lupa itu melekat dalam sikap, tingkah laku, karena itu berkaitan dengan moral gitu ya. Tidak boleh seorang notaris walaupun di luar jam kantornya melakukan tindakan-tindakan yang tidak normal gitu ya. Nah, melanggar kode etik. Jadi itu tetap berlaku dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, jadi notaris ini seharusnya memang menjadi sosok yang setengah dewa, kalau orang sebut seperti itu gitu ya. Nah, dan iya, itu mesti dirunut dan dibuat aturan-aturan konkret ya. Apa saja yang dilarang gitu kan. Kemudian apa yang harus disesuaikan dengan situasi perkembangan zaman pada saat ini juga termasuk penjatuhan sanksi ya. Tetapi bukan berarti yang saya maksud penguatan kelembagaan Dewan Kehormatan di seluruh tingkatan ini itu memberikan kewenangan yang lebih luas dan tegas tentang penjatuhan sanksi. Di sisi lain, Dewan Kehormatan ini juga harus melakukan pembinaan, harus melakukan sosialisasi. Anggota tidak boleh dia disalahkan 100%. Bisa saja namanya juga manusia bersifat khilaf, ya. Bisa saja ada kode etik yang dilanggar, ya. Kemudian ini harusnya ada peringatan terlebih dahulu, begitu ya. Nah, jadi tidak bisa langsung dijatuhkan sanksi. Jadi semua itu kan harus ada teguran pertama, misalnya ya. Nah, samalah seperti di dalam Kongres. Nah, ini di dalam Kongres. Presidium, katakanlah misalnya ketua presidium. Ketua presidium itu jika ada salah satu anggota pada saat Kongres yang berkali-kali misalnya angkat tangan, kemudian instruksi ya. Nah, katakanlah kemudian memaksakan diri, presidium itu tidak boleh langsung dia menyuruh saya presidium keluar panggil keamanan gitu. Tidak, ada mekanisme. Saudara saya peringatkan. Nah, jadi kan ada peringatan ya. Ya, apakah saudara saya peringatkan untuk pertama kali, kedua dan ketiga. Kalaupun seseorang ini harus dikeluarkan dari forum kongres itu, mesti dibuatkan berita acaranya kan, sehingga tidak bisa mentang-mentang ketua presidium kemudian semena-mena untuk, nah ini kan salah satu contoh, termasuk juga dengan penguatan kelembagaan Dewan Kehormatan, dia diberikan kewenangan untuk penjatuhan sanksi, kemudian Dewan Kehormatan ini juga bisa sewenang-wenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap anggota. Ini mestinya harus adil. Apakah sudah dilakukan pembinaan, apakah sudah dilakukan sosialisasi, yang itu harus berkesinambungan. Ini yang berkaitan dengan kode etik, bro. Nah, kalau untuk anggaran dasar rumah tangga, apakah hal urgent yang perlu dikeluarkan atau ditingkatkan untuk ini kan mau ada perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang apa bang? Sangat penting di 2022 itu. Lihat dengan banyaknya permasalahan di 2021. Ya, kalau yang dimaksud adalah INI, ya. Dulu bang, aku belum masuk ke IPA. Apa? Belum masuk ke IPA masih ya. Iya, kalau yang dimaksud INI, karena kan tadi di awal kan itu yang disinggung-singgung sama Bro Mahfud. Karena akan dilaksanakan pesta demokrasi tahun depan gitu ya. Ya, namanya juga pesta demokrasi, tentu harus kita sambut dengan bergembira ria ya. Karena yang pertama itu kita akan berkumpul, bertemu dengan rekan-rekan dari ujung timur sampai ujung barat ya, Papua, Sumatera, Kalimantan, itu kan sesuatu yang
luar biasa tentunya, karena kita tidak bisa ketemu dalam event-event lain ya selain kegiatan kongres. Jadi itu tentu harus kita sambut. Terus apa saja misalnya yang dibahas nanti di kongres itu ya, salah satunya adalah kongres mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan anggaran dasar ya dan kode etik. Kalau anggaran rumah tangga itu di RP 3YD, peraturan perkumpulan itu di RP 3YD. Anggaran dasar ini yang kita pakai sampai saat ini sama seperti kode etik adalah produk KLB bulan Mei 2015 di Banten. Ya. Jadi mesti ada ketegasan ya di anggaran dasar apa saja yang akan dirubah. Tetapi kalau dulu seringkali macet mesin fotokopi ya, terus pos pengiriman lama ya, walaupun ada JNE, TV dan lain-lain gitu kan, tapi tetap aja dianggap repot, berbiaya mahal ya untuk mengirimkan rancangan perubahan ya, apapun itu. Kalau menurut saya sekarang untuk ke depan lebih baik berubahlah ya, karena sudah sangat mudah kok, tidak perlu fotokopi kemudian masukkan ke amplop, kirim ke berbagai provinsi gitu ya, kemudian diminta provinsi mengirimkan ke seluruh pengda-pengda ini loh rancangan perubahan anggaran dasar. Zaman dulu memang sulit dan mahal. Kalau sekarang ya, pertama dari sisi kemapanan organisasi ya, organisasi di tingkat pusat sudah sangat mapan menurut saya. Dari iuran yang secara automatis itu kalau 20.000 anggota bukan 1 miliar, atau 50.000 yang 50.000 kali 25% itu masuk ke PP ya, kemudian 2% masuk ke pensil, persen otomatis masuk ke PK. Itu dua anggota itu kembalikan dong hak anggota. Jadi tidak ada alasan lah, tidak ada waktu fotokopi satu lagi yang masukin ke dalam besar apa itu. Betul. Idealnya itu ya apapun yang rancangan perubahan anggaran dasar, kode etik, kemudian anggaran rumah tangga gitu ya. Nah, itu harusnya minimal itu 3 bulan sebelum kegiatan terlaksana itu sudah sampai ke anggota melalui Pengda. Itu ideal. Ya. Jadi nanti dari Pengda itu yang akan menentukan anggota minta. Betul. Jadi Pengda ya logikanya kan harusnya mereka di internal rapat. Nah, kemudian membawalah anggota-anggota yang lain, siapa yang akan memberikan masukan, walaupun nanti keputusan itu ada di kongresnya. Ya. Yang menarik Pak,
itu untuk perubahan oke, kita tunggu Ya. dari pusat atau dari stakeholder yang menangani rancangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, untuk kode etik untuk melakukan draftnya ke anggota. Ya. Ada menarik sebelum aku lupa, agak mundur ke belakang sedikit tadi, masalah pemanggilan, kan? Masalah pemeriksaan dan sebagainya, karena baik dari organisasi maupun dari aparatur keamanan, polisi apa dan sebagainya. Nah, kalau nggak salah, koreksi kalau salah, koreksi kalau saya potong kalau setuju salah, bukannya sudah ada Memorandum of Understanding antara PPI ini. Aku belum masuk ke IPA dulu ya, IPA nanti kita buka sendiri, kita fokus ke INI dulu sebentar aja. Nah, ada MOU antara Polri dengan PP. Bahkan sudah, kalau tidak salah, saat penandatanganan itu bos sempat hadir. Oh, hadir. Sempat hadir waktu pertama. Ya berarti tahu dong kalau hadir. Di Polri. Nah, pertanyaannya belakangan ini kan terjadi kasus. Oke. Memang kasusnya itu mengarah ke masalah pertanahan. Nah, untuk akta itu kan tidak semuanya PPAT yang buat. Iya. Oke, untuk akta jual belinya mungkin PPAT berdasarkan PP 2498. Iya. Kan gitu. Tapi kan kalau dilihat sebelahnya ada akta lagi yang bukan kewenangannya PPAT. Karena ada 8 akta yang jadi kewenangan PPAT yang diberikan oleh Kementerian ATR. Sebelum itu terlepas. Ini ada namanya akta PPJB, penyekatan perjanjian jual beli, kan notaris yang membuat. Iya. Kemudian ada lagi banyaklah akta notaris lah yang terkait dengan masalah tanah. Nah, melihat kasus kemarin, berarti MOU itu dan ada masukan juga dari beberapa anggota, nggak berfungsi adanya pemahaman itu, tapi menciduk aja. Jadi di malam dijemput tanpa ada izin. Sedangkan tadi kan bilang untuk meminta melakukan pemanggilan, melakukan apapun harus ada mekanismenya. Kalau yang dimaksud dengan kasus ya, itu lebih baik pengurus nanti yang menyampaikan gitu ya. Tetapi kalau secara pribadi gitu ya, secara pribadi kita ini kan sudah jelas semua notaris itu sudah harus menjalankan tugas fungsi jabatan. Misalnya kewajiban ada di pasal 16 ya. Nah, di pasal 16 itu secara jelas lugas ya disampaikan sepanjang ya mulai dari pasal 15 kemudian pasal 16, 17, 18 lintas wilayah ya tentang kedudukan notaris itu dijalankan ya, itu insya Allah tidak akan mendapatkan masalah ya. Tetapi bukan berarti 100% sudah mengikuti hal yang seperti itu bisa saja terkena masalah. Notaris mengkonstantir keinginan para pihak. Forleidennya katanya itu ya. Jadi ketika datang klien ke hadapan notaris, notaris wajib kan membacakan akta ya. Membacakan akta itu wajib, walaupun di pasal 16 kalau tidak salah di huruf L itu para pihak boleh membaca sendiri, tetapi tindakan hadir di hadapan membacakan kepala akta pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, pukul, itu wajib dibacakan notaris. Ya, siapa yang menghadap ya di komparisi itu wajib dibacakan oleh notaris. Kemudian selanjutnya, kalau memang mau dibaca oleh para pihak, silakan ya isi perjanjian atas kesepakatan para pihak. Nah, itu kan berbeda kalau dibacakan oleh notaris, minuta akta ditanda tangan ya oleh para pihak, tetapi kalau dibaca ya bagian yang tadi saya sebut itu, para pihak akan membubuhi paraf di setiap halaman. Nah, ini hati-hati juga.
memberikan paraf itu jangan di sisi sebelah kiri, apalagi di kiri bagian atas yang itu adalah bagiannya untuk renvoy, ya. Nah, harus di kanan sebelah bawah, ya. Nah, itu diparaf oleh setiap halaman oleh para pihak, notaris dan para saksi. Kalau dia paraf di sebelah kiri dan bagian atas, ini berbahaya, ya. Saya juga sering kali menemukan pada saat pemeriksaan NPD, itu setiap halaman diparaf. Saya bilang, ini tidak ada renvoy, tapi parafnya di kiri dan agak ke tengah akta. Kalau kemudian yang 1 miliar dicoret, diganti menjadi 100 miliar, kemudian disahkan coretan tersebut, sudah ada parafnya, bagaimana? Mungkin notarisnya tidak, gitu ya. Tetapi bagaimana kalau misalnya nanti protokol pindah ke notaris pemegang protokol, atau mungkin ya ada pegawai yang nakal memanfaatkan itu. Jadi tidak boleh dilakukan yang ada kemungkinan itu bisa disalahgunakan. Dan protokol notaris, kemudian aturan-aturan yang ada di UUJN itu sudah cukup baik, ya. Sepanjang notarisnya itu menjalankan sesuai dengan aturan itu. Tetapi yang saya ingin sampaikan lagi, walaupun sudah menjalankan seperti yang tadi saya sebut, kemungkinan notarisnya bisa menjadi korban juga ada. Kenapa gitu ya? Notaris itu kan tidak punya kewenangan untuk uji materi, ya. Mahfud datang ke notaris, kemudian memperlihatkan KTP, ya. Nah, apakah notaris berwenang untuk menyatakan KTP ini palsu atau tidak palsu? Tidak. Terus berwenang menyatakan bahwa, oh ini akta nikahmu palsu, ya. Bukan seperti, tidak, ya. Nah, tetapi prinsip kehati-hatian tetap harus dilaksanakan. Nah, ini kembali ke masalah PPJB tadi, ya. Jadi sebelum dibuatkan AJB ini banyak sekali kan terjadi di saat pandemi terutama. Karena ada notarisnya yang nggak mau di kantornya itu para pihak datang terlalu banyak, ya, karena khawatir dengan COVID. Nah, terus dibuatkanlah PPJB. Boleh tidak? Boleh. Boleh PPJB itu. Nah, tetapi permasalahan bisa saja muncul. Contoh, ya, kalau notarisnya tidak hati-hati. Pertama, akta harus dibacakan di hadapan. Kepastian tanggalnya. Jadi jangan sampai minuta akta itu berjalan-jalan. Hanya karena hubungan baik, ya, dengan senioritas, terus dengan sesama rekan. Ya udah deh, nanti saya aja yang bacain aktanya, saya fotoin. Jangan pernah percaya itu. Jangan pernah percaya itu. Nah, kalaupun ya datang seseorang ke notaris untuk peralihan hak, ya, untuk dibuatkan akta AJB-nya berdasarkan PPJB, nah, notarisnya juga punya kewajiban. Yang datang misalnya Mahfud, bawa PPJB salinannya asli, ya, terus bilang, Pak, ini sertifikat. Saya cek sertifikatnya dan hasilnya bersih, ya, tidak diblokir, tidak sedang dipasang hak tanggungan dan lain sebagainya, clear, ya. Nah, terus salinan PPJB asli, akta asli, kemudian KTP asli, identitas lain asli. Kita tanya, ini nilainya 5 miliar. Mana bukti bahwa 5 miliar ini sudah ditransfer ke pihak penjual? Tidak mungkin 5 miliar itu uang tunai. Ya kan? Nah, tanya, mana bukti transfernya? Sehingga PPJB itu mungkin para pakar juga sudah menyampaikan sebaiknya dicantumkan bahwa pihak kedua melakukan pembayaran dengan nilai berapa kepada rekening, kepada pihak pertama melalui rekening milik pihak pertama, sebutkan. Itu kan prinsip kehati-hatian, kan? Tetapi apakah itu bisa dipastikan benar? Itu juga belum tentu benar. Kenapa? Kalau Mahfud datang ke saya, gitu ya, terus bawa bukti transfer, terus bukti transfer yang tertulis di bank, yang kemudian kita lihat ada ketikan-ketikan yang fontnya kecil dan dianggap itu seperti validasi dari bank itu sendiri. Apakah itu betul atau tidak? Belum tentu juga, karena tidak punya kewenangan untuk uji material, ya. Nah, terus apa upaya yang kita lakukan? Kita minta nomor handphone pihak penjual. Kalau misalnya
Bung Mahfud sudah mengkondisikan dengan seseorang, ya, terus oh ini nomornya pura-pura nanti angkat begini-begini, ya, bisa saja itu terjadi kan? Bisa. Tapi biasanya yang dilakukan oleh notaris, sebelum peralihan akta itu, dia akan hubungi notarisnya. Dia pegang PPJB asli, kemudian di situ tertulis misalnya nama notarisnya X, kan ada identitas nomor telepon. Hubungin, ini kantor notaris X, betul. Apakah betul mengeluarkan salinan akta, nomor, tanggal, bulan, tahun. Nah, terus kalau perlu tanya aktanya apa. Nah, dan upayakan tidak untuk mengkonfirmasi itu ke pegawai, langsung mengkonfirmasi itu ke notaris. Nah, tapi apakah itu ya aman? Wallahualam, wallahualam. Ya kan belum tentu juga kan. Nah, jadi yang seperti ini, ya, apalagi dengan teknologi sekarang pengecekan sertifikat secara online, ya. Nah, ini juga harus hati-hati. Ya. Jadi sertifikat fisik itu mesti dipegang oleh si notaris. Nah, kurang lebih itu baru hal kecil mungkin, dan banyak sekali kejadian-kejadian lain, ya, yang bisa menjadi contoh. Dalam kasus yang belakangan ini kan terjadi pemanggilan atau ya memang kalau dibilang menangkap kan nggak, saya kasar banget ya. Mengundang ujuk-ujuk malam-malam tanpa ada izin lagi ke BKP, terus PPM, KN, KN dan KNP dan sebagainya. Ya, jadi gini bro ya, betul. Jadi tadi yang disebut dengan MOU antara organisasi dengan ya Kapolri. Kalau ini kan bukan yang pertama. Sebelumnya itu sudah pernah ada MOU tahun 2006. Ya. 2006 antara PPINI dengan Kapolri, waktu itu ketua umumnya Ibu T. Norman Lubis, ya. Saya sih sedikit tergelitik gitu ya. Mudah-mudahan saya salah. Sebenarnya dalam nomenklatur tata bahasa ya, dan bahasa hukum kita ini kan notaris. Ya. Tidak ada itu MOU, ya. Jadi kalau kita itu biasanya membuat nota kesepahaman, ya, atau perjanjian kerjasama, gitu kan. Nah, tetapi apakah tidak boleh MOU? Boleh saja, itu kan PRA, ya, sebelum nanti ditandatangani nota kesepahaman. Jadi nota kesepakatan, perjanjian kerjasama, gitu kan. Dan idealnya itu tidak saja antara organisasi dengan Polri, gitu kan, akan lebih ideal. Mungkin ini pemikiran saya juga melibatkan Kementerian Hukum dan HAM. Ini akan lebih lebih baik ketika itu ditandatangani oleh Ketua Umum PPINI, Menteri Hukum dan HAM, kemudian Kapolri. Tidak stop sampai di situ. Kemudian sudah harus bersafari mensosialisasikan bersama-sama dengan Pengwil. Jadi memang pusat itu seharusnya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan kebijakan, gitu ya. Jadi pengurus pusat itu sudah harus mengurangi ritme untuk melakukan kegiatan-kegiatan teknis, ya, yang sifatnya itu harusnya bisa dilaksanakan oleh Pengwil dan Pengda. Nah, disitulah ada pendelegasian kewenangan, gitu kan. Nah, dan juga yang menarik, ya, berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Mahfud, ujuk-ujuk tiba-tiba kasus kemudian dipanggil, ya. Nah, ada hal yang lebih besar sebenarnya yang seharusnya ini sudah dihandle semenjak 2017-18 dan untuk persiapan ke depan. 3 tahun lalu. Ya, sekarang begini ya, anggota ya, sekarang sudah lebih dari 21.000 orang. Nah, apapun yang diproduk oleh notaris atau PPAT itu adalah akta autentik, ya, yang ini bukan sesuatu biasa. Ini luar biasa yang harus itu diselenggarakan
dengan benar gitu ya. Nah, terus salah satu fungsi dari kita itu juga terhadap kepentingan masyarakat ya. Nah, kalaulah masyarakat ada yang dirugikan gitu ya, ada yang dirugikan, tidak bisa dan rasanya tidak elok juga kalau semua itu harus dihandle oleh pusat ya. Apa-apa ini mulai muncul di media, kemudian hanya pusat gitu ya. Nah, idealnya itu permasalahan yang ada di tingkat anggota itu dihandle oleh pengurus daerah terlebih dahulu. Ya, Pengda. Nah, Pengda, DKD gitu kan. Nah, terus juga majelis pengawas, majelis pembina dan seterusnya. Nah, yang jadi permasalahan klasik kita ya saat ini, saya sajalah misalnya notaris di Jakarta Utara. Ditanya, Bang Eki, saya mau minta rekomendasi ya, kemana saya harus sekretariat Pengda itu di mana? Itu kantor notaris. Ya, itu satu. Pendanya. Ini Jakarta ya, Jakarta. Kalau Selatan sudah punya permanen, DKI sudah punya permanen. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah lain ya? Ketuanya ganti, sekretariatnya pindah. Kantornya. Ya, kantor sekretariat organisasinya pindah. Nah, gimana dengan tertib administrasi? Ya kan? Sementara ini organisasi besar, ya, yang seharusnya siapapun nanti ini kalau kaitannya dengan 2022 memikirkan untuk bisa memfasilitasi daerah. Karena iya, jadi semua administrasi termasuk contoh misalnya ya, seseorang diambil tengah malam, ya apapun lah itu, dia itu pejabat umum, ya notaris, yang besok mungkin dia punya jadwal akad ada 3, lusa ada 4, berikutnya berkaitan dengan bank, ada yang berkaitan dengan PPJB yang jatuh tempo, SKMHT yang jatuh tempo, ya. Terus pada saat diambil rekan kita ini, dia panik, keluarga panik, orang-orang yang ada di kantor itu juga panik, ya. Tetapi kan fungsi pelayanan terhadap masyarakat, ya, tanggung jawab terhadap produk itu kan tidak bisa ditinggalkan. Nah, itu bagaimana? Kan tidak mungkin kalau ini ada ketua bidang pengayoman perlindungan anggota, terus tiba-tiba harus datang ke Kalimantan atau ke Sulawesi. Tidak mungkin, ya kan? Harusnya kan siapa yang paling dekat di sana? Pengda. Pengurus daerah. Pengdanya harus punya fasilitas sekretariat yang memadai, dan SDM dari Pengda itu juga harus disamakan. Jadi saya banyak belajar tentang organisasi ini dari kawan-kawan daerah, gitu ya, termasuk kemarin pada saat di awal gitu ya. Ya, walaupun kawan-kawan yang lain di tingkat pusat juga merumuskan tentang magang. Tapi ini kembali lagi ke masalah pengayoman. Kalau ini kan kasus yang baru gitu kan. Nah, di masing-masing tingkatan PP, Penwil, dan Pengda itu PP punya ketua yang membidangi tentang pengayoman dan perlindungan anggota. Begitu juga ada di tingkat wilayah, ya, namanya bukan ketua bidang. Nah, ini juga tentang tata kelola organisasi, sistem hierarki dan seterusnya, gitu kan. Nah, bagian dan berikutnya juga di Pengda. Dulu pernah kita laksanakan namanya training of trainer yang melibatkan penyidik, ya. Nah, kemudian melibatkan pihak-pihak lain yang intinya itu adalah seperti apa ya yang harus kita lakukan ketika rekan kita diambil. Jadi yang dari tingkat Pengda harus langsung mengambil inisiatif, ya, mendatangi, kemudian menanyakan apakah hari besok ada akad, lusa dan seterusnya, sehingga kepentingan masyarakat tidak terganggu. Terus memberikan pendampingan. Pendampingan ini bukan berarti
dalam dia menjadi lawyer, tidak, kan tidak boleh gitu ya. Nah, tetapi hal-hal yang seperti itu yang harus disampaikan oleh pengurus di tingkat daerah yang membidangi tentang pengayoman dan perlindungan anggota. Kan tidak mungkin yang di pusat. Berarti memang ke depan itu harus ada sekretariat sendiri. Ya, Untuk bagaimana kawan-kawan di daerah itu bisa merumuskan sesuatu, merapatkan sesuatu, mengumpulkan secara administratif ya data-data dan seterusnya itu gitu ya. Kalau ini penting gitu, bro. Kita stop di sini biar penasaran. Nah, sebelum masuk ke IPAT, aku mau ke Mbak Dewi dulu. Mbak Dewi, kalau gitu aku ngopi dulu. 2021 kalau dari kacamata Mbak Dewi, organisasi IPAT seperti apa dan 2002 pengennya seperti apa? Bukan gara-gara nggak sebelah ya, jangan. Bukannya tadi udah dibicara. Ini udah secara terfokus. IPAT dari kacamata Mbak Dewi, bukan gara-gara sebelah kiri kanan ya, sebelah kiri Mbak Dewi maksudnya. Oke. Ya, nggak sebelah kiri. Dia saja kalau salah bilang salah, benar bilang benar. Bisa diulang nggak? Ya. Aku lagi mau beli popcorn ya, baru gitu. Melihat kondisi IPAT 2021 dan harapan di 2022 khusus IPAT. Harapannya? IPAT jauh lebih baik. Ya. Dan akan semakin membaik. Pastinya begitu. Sekarang sudah mulai dirasakan oleh anggota gitu loh. Menurut saya pribadi ya, sudah mulai dirasakan sudah banyak kegiatan, otomatis banyak kegiatan. Kegiatan itu kan otomatis bermanfaat bagi anggota, itu udah mulai terasa gitu loh. Menurut saya begitu. Jadi mungkin yang akan datang tahun 2022 pasti akan lebih bagus lagi. Harus lebih dari harus dong, harus meningkat, bukan menurun ya. Iya, harus. Nah, bukan karena Mbak Dewi sebagai membawa acara ya, atau moderator. Lepas dari itu berarti memang sudah terasa kok, sudah terasa. Manfaatnya baik untuk LB gitu ya. Kegiatan banyak sekali, manfaat banyak. Kalau 2002 berarti harus lebih tinggi? Oh iya pasti. Lebih meningkat? Pasti lah. Harapannya itu. Dengan luar itu gimana? Dengan instansi, dengan stakeholder? Seperti kita lihat kan kalau mungkin kalau secara anggota yang tidak terlibat langsung ya, kan beberapa juga kita memantau dari media sosial. Kita lihat sendiri di media sosial, ya kan? Bertemu dengan instansi ini, instansi itu, dan ada permasalahan-permasalahan tertentu mereka juga langsung di mata saya ya, mereka juga langsung mencoba untuk mencari penyelesaian atas permasalahan yang sekarang ada. Ya, nggak diem aja kok. Gimana Bang Eki? Oke. Langsung klarifikasi. Kan enak kan begitu, klarifikasi langsung. Ya betul lah. Ya, apa kan? yang disampaikan terasa loh, betul. Karena Bang Eki sebagai salah satu pengurus ya? Oh, enggak. Jauh lebih baik. Iya, jauh lebih bagus. Jauh lebih terbuka. Ya. Apalagi kalau dilihat dari susunan pengurus, anak-anak muda yang kreatif, dan dari sisi akademisi juga luar biasa. Doktor-doktor yang ini karena hebatnya ketua umum dan sekretaris umum juga sekum ya, merekrut potensi-potensi muda ya, terutama yang peduli dengan organisasi dari berbagai daerah. Kalau sekarang kan jarak itu sudah bukan permasalahan. Bidangnya di daerah-daerah ya? Iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena kalau di tingkat PP ya, itu boleh. Yang tidak boleh itu di tingkat daerah. Tidak mungkin ya anggota Pengwil X itu menjadi pengurus di Pengwil Y. Tidak mungkin. Tetapi kalau di pusat itu boleh. Harus mengambil potensi-potensi dari berbagai daerah. Ya, dan IPAT banyak sekali dokter-dokter. Ya. Dan pusat itu ketua umum juga lagi mendesain ya suatu kegiatan yang bukan kuantitas tetapi kualitasnya itu juga dikemas dengan baik sehingga komunikasi tidak jadi masalah hampir setiap hari ya. Ketua umum itu rapat briefing memberikan arahan dengan iya. Jadi lewat Zoom itu bisa hampir setiap hari itu dilakukan. Belum lagi di masing-masing bidang. Ya, tentu bidang
akan merealisasikan atau membicarakan, mendiskusikan itu dengan timnya sendiri-sendiri. Itu, jadi luar biasa kalau menurut saya. Permasalahan yang dihadapi PPI 4, bukan terlepas internal maupun eksternal ya. Internal seperti apa, internal eksternal seperti apa. Di 2021, 2022 seperti apa. Jangankan organisasi, bro, ya. Rumah tangga pun dinamika itu pasti ada. Ya. Kalau saya melihat positif, justru pertama, kalau organisasi itu adem ayem, itu minus kalau menurut saya. Tidak ada gejolak, tidak ada dinamika yang begini gitu ya. Nah, itu tidak baik ya. Kita ini kan demokrasi. Mengeluarkan pendapat itu biasa saja gitu kan. Dan perhelatan itu untuk kongres, nah terus nanti akan ada bukan pertandingan ya, ada cara-cara yang dilakukan oleh masing-masing untuk menggolkan bakal calonnya ya, yang kemudian salah satu merasa bagaimana, yang lainnya juga bagaimana. Saya kira itu hal yang biasa. Nah, ini proses gitu ya. Saya ingat waktu baru menjadi notaris. Dan beberapa daerah saya lihat tidak begitu bergairah. Dan bahkan ada konverwil itu yang dilaksanakan tidak sesuai dengan mekanisme tata cara pemanggilan. Kemudian itu adalah kegiatan organisasi yang pokok gitu yang harus dilaksanakan dengan formal ya, dengan aturan-aturannya. Nah, tapi tiba-tiba seperti modelnya arisan gitu ya, tidak ada LPJ, keuangan. Nah, jadi bukan saja keuangan, LPJ itu juga karena kita organisasi jabatan harus profesional, yang lebih penting itu adalah pertanggungjawaban program, ya kegiatan. Karena waktu yang 3 tahun ini kan waktu yang pendek. Kalau ketua terpilih, ya, apakah ketua umum, ataukah ketua DKP, apakah ketua Pengwil, terus itu dibawa tidur, dia harus mempertanggungjawabkan waktu yang sudah diamanahkan oleh anggota kepada dia untuk menjadi pemimpin yang seharusnya bisa mendelegasikan, mengkoordinasikan, memimpin, tapi itu tidak dia lakukan, sehingga banyak program yang diamanahkan itu tidak terrealisasi. Dia harus pertanggungjawabkan itu. Jadi bukan hanya kalau yang orang lihat kan, oh gimana nih masalah keuangan. Ya kalau keuangan kita semua ini kan notaris PPAT ya. Saya yakin kawan-kawan yang menjadi pengurus itu tidak orientasinya itu adalah materi di dalam organisasi ya. Kalau sudah berorientasi materi di organisasi, wah itu berbahaya. Sangat berbahaya, karena kita ini kan ingin mengabdi ya, ingin berbuat. Karena kalau sekali catatan keuangan itu kena di salah seorang ya, itu tidak kontrol dan akhirnya mengambil dengan cara yang tidak benar, seumur jabatan, seumur hidup ya, itu akan tetap diomongin orang. Ya, correct. Nah, termasuk juga berdemokrasi tadi. Saya sih prihatin ya, kita ini kan bukan ormas, kita ini kan bukan seperti, ya, jadi kita harusnya, kalaupun ada pesta demokrasi itu ya dengan cara-cara yang santun lah, gitu kan, jangan ya seperti dulu-dulu misalnya kan, ada yang lagi pidato, apa dulu yang disebutkan, ya terus jaka sembung, apa gitu kan, nah, nggak boleh begitu, karena kita ini kan rekan, kita akan selalu bersama. Pada akhirnya kalah dan menang, ya kita harus tetap kembali bersatu. Siapapun nanti ujung-ujungnya ketua umum, ketua pemda, ketua kan gitu. Ketuanya mereka. Kalau tidak terpilih, ya sudah. Kalau mau, ya berikutnya. Kalau tidak diangkat sebagai salah satu kabit, ya nggak apa-apa. Ya syukuri aja. Alhamdulillah, jangan mutung gitu kan. Karena kalau sudah dibawa menjadi salah seorang ketua bidang atau pengurus, konsekuensinya mesti siap mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, bahkan materi.
Jadi jangan berharap dari organisasi akan dapat uang. Ada itu, nggak Kerja. boleh. Memang kerja Pak, digaji. Kan mengabdian. Nah, ada yang menarik gini, nggak jauh beda dengan INI kasusnya kan. Kalau kayak ini kan angkanya apa namanya, BPJB dan sebagainya. Nah, kalau ini kan permasalahannya sebenarnya lebih kepada notarisnya, kan gitu. Kepada PPAT-nya. Nah, kalau melihat ini, kalau ini koreksi dan aku minta pendapat juga. Muncul belakangan ini istilah mafioso atau mafia apapun lah ya, mafia narkotika, mafia tanah. Nah, kalau dari Teknobang itu mafia itu apa sih? Kalau ini koreksi, kalau menurut Gross, mafia itu pasti bukannya seseorang, tapi kelompok. Itulah. Jadi santai aja. Jadi ingat Machiavelli, jadi ingat Godfather, ya. Meksiko ya. Ya, Itali, Sisilia, ya. Nah, Robert De Niro. Wah, saya senang sekali itu. Al Pacino, ya. Selalu Bapak dan keluarga. Bahkan dulu saya beli albumnya itu, dan sampai sekarang juga kadang-kadang sering saya tonton kembali film-film mafia itu. Tapi kalau menurut saya mafia yang seperti yang beredar saat ini bukan ya, kan gitu ya. Jadi itu kan yang memang betul-betul terorganisir, jelas-jelas gitu ya. Nah, kalaupun misalnya terbawa-bawa salah satu oknum rekan, ya itu apes saja, apes. Dan kalaupun misalnya ada yang memang secara terus-menerus dan memang ikut di dalam perencanaan, pelaksanaan, bukan 1, 2, 3 kali, ya saya kira pasti digiring ke dalam lingkungan itu, dan tidak bisa juga kita salahkan 100%. Kenapa gitu ya? Karena kan kita ini organisasi profesi punya organ-organ, ya, mulai dari tingkat daerah, kemudian di tingkat wilayah, di tingkat pusat. Itu terkait dengan yang tadi Mbak Dewi bilang dong, hadir. Berarti kan perlu peran dong di sini, peran organisasi. Seperti apa peran organisasi? Ini yang dimaksud hadir apa ini? Ya, terhadap permasalahan yang dihadapi ya kan, terkait tadi. Oh iya, iya. Entah apes, entah oknum, betul, terkait dengan kasus mafia tanah ini. Betul. Jadi organisasi salah satu gunanya itu, ya. Jadi apa sih tujuan dari organisasi, tujuan dari perkumpulan ini, ya, selain untuk menyatukan yang satu maksud, tujuannya itu untuk kepentingan lancarnya pelaksanaan jabatan, juga akhirnya ujungnya adalah pengayoman dan perlindungan, ya. Dan ini juga berkaitan kalau di INI itu alat kelengkapan itu pertama anggota. Ada 4 alat kelengkapan itu kalau saya tidak salah di pasal 10. Yang kedua pengurus, ya. Kalau anggota itu ada anggota luar biasa, ada anggota biasa, dan ada anggota kehormatan. Nah, yang menarik adalah anggota biasa. Anggota biasa ini terdiri dari notaris aktif dan werda notaris. Jadi notaris yang sudah pensiun 65 tahun. Ya, atau kalau misalnya diperpanjang setelah sehat jasmani rohani dan memenuhi persyaratan sampai dengan 67 tahun. Di usia usia katakanlah ini contoh 68 atau 70 tahun. Ada permasalahan yang berkaitan dengan akta nih. Nah, kalau dia bukan anggota, artinya apa? Organisasi tidak bisa ikut. Ya. Tetapi werda notaris itu adalah anggota biasa, sehingga ada kewajiban bagi pengurus untuk hadir. Ya, hadir. Jadi itu jawaban pertanyaan yang tadi. Selain alat kelengkapan itu, ada pengurus di tingkat pusat, wilayah, dan daerah, ada dewan kehormatan di tingkat pusat, wilayah, dan daerah, dan yang keempat yang lebih penting,
Ini adalah produk dari KLB tahun 2015, ada Mahkamah Perkumpulan. Itu baru ada di IN. Berarti kan memang organisasi memang harus aktif. Betul. Bukan melihat, oh ini aktif, masih buka kantor, yang luarnya kan nggak buka kantor. Ya. Yang ada buka rumah kan gitu. Hanya di rumah aja, Pak Masuk dan gitu. Itu tetap harus dilindungi. Betul. Diayomi. Betul. Tidak tersangkut. Karena apa? Mungkin karena aktanya itu sumber hidup ya. Ya. Jadi tanggung jawab notaris ini sama ini. dengan APPAT. Ya. PPAT kan sama kan? Ya. Ada WPA juga, ada anggota biasa. Ya. Kalau terhadap mafia tanah ini, apa yang harus dilakukan oleh organisasi baik ini atau IPAT, terutama IPAT, karena ini menyangkut tanah. Kalau yang di bukan sebagai Bang Eki sebagai pengurus ya, tapi kacamata. Betul. Ya. Jadi tentu apapun permasalahan-permasalahan terutama yang berkaitan dengan hukum ya, kalau di IPAT itu berkaitan dengan pertanahan yang ini menjadi permasalahan yang merugikan banyak pihak ya. Apapun sebutannya itu, tentu saya yakin PP IPAT akan mendukung program pemerintah untuk melakukan pemberantasan. Berarti ada Perpres ya? Perpres. Inpres. Apa sih yang Jokowi bilang tuh memberantas? Oh ya, yang kan disebut ya mafia tanah, betul. Dari Jokowi sendiri yang ngomong langsung, makanya kan dari beberapa kementerian itu aktif. Bahkan semua unit di bawahnya, betul. Aparat keamanan, kementerian itu kan aktif. Betul. Untuk memberantas hal tersebut. Betul. Nah, berarti di sini bukan hanya menyebut mereka, tapi kan harus ada peran aktif juga dari organisasi. Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau menurut saya organisasi sudah melakukan kegiatan-kegiatan rutin ya, yang salah satu programnya itu juga untuk mengantisipasi supaya anggotanya ini jangan sampai masuk ke lingkaran seperti itu. Sebenarnya kalau menjalankan tugas dan jabatan sesuai dengan aturan dan kode etik, itu harusnya tidak akan bisa tergoyahkan. Contoh ya, misalnya. Seperti tadi yang saya sampaikan. Karena hubungan kekerabatan, karena senioritas, tolong ya, nanti ada, nanti saya fotoin saja ya aktanya. Atau seperti yang Pak Win misalnya selalu sampaikan ke berbagai daerah ya, ada kasus di tahun 2000-an dulu hanya karena sesama rekan ya, terus terus salah satu rekannya itu lagi ada masalah rumah tangga, terus bilang tolong dong ini daripada nanti gua berpisah, nah terus tanah ini mau dihibahkan atas nama anak, terus laki gua takut begini-begini, terus sini minuta aktanya ya. Aktanya gue yang bawa biar nanti suami kan malu kalau ketemu sama kamu, dibilang itu kan. Nah, itu sering kan disampaikan oleh Pak Win misalnya ya. Bu Herlin juga selalu mewanti-wanti. Jangan lakukan itu. Kalau itu dilakukan, ya ini tanggung jawabnya kembali ke diri. Tapi yang lebih penting itu adalah selalu saling mengingatkan. Ya. Peran dari organisasi? Nah, organisasi punya kegiatan rutin. Ya. Kalau di INI ya dulu itu selalu pada saat konsolidasi organisasi, nah kalau di IPAT ini kan karena pandemi kemarin ya, selalu setiap konsolidasi organisasi itu kita minta kepada Pengwil harus diselenggarakan sesuai dengan aturan. Pemanggilan, tata cara pemanggilan dengan menyebutkan kapan waktunya, agenda dan seterusnya. Kemudian kegiatan konferwil itu harus diawali dengan kegiatan seremonial. Kenapa waktu itu kita minta seremonial? Sebenarnya tidak penting seremonial ini bagi banyak orang karena menghabiskan waktu. Tetapi pada ketika itu kita ingin membangun rasa bangga, ya, rasa memiliki, ya, sehingga kegiatan itu harus dilaksanakan secara formal. Harus diawali dengan lagu Indonesia Raya. Dan setelah itu ada himne INI. Dan semaksimalnya kita meminta supaya kegiatan internal konferwil itu dibuka oleh ketua umum organisasi. Jadi bukan oleh kepala kantor pertanahan. Ini contoh gitu kan. Yang banyak terjadi. Kenapa? Karena ketua umum itu kan lambang organisasi. Nah, kemudian
masuklah ke masalah pencalonan ini pasti selalu rame. Buka selebar-lebarnya siapapun gitu kan. Nah, jangan ditutup-tutupi hanya segelintir orang yang boleh mencalonkan A ya, tidak boleh mencalonkan E. Jangan ya. Jadi biarkan kalau itu memang sudah haknya dan memenuhi persyaratan, biarkan karena kita ini harus taat dengan aturan. Gitu loh. Dan buktinya setelah itu lihat contoh misalnya ya, nih maaf, DKI dulu Konferwil mungkin yang hadir cuma 30, 50, 60 orang. Tetapi terakhir ya, waktu pemilihan Ruli ya, nah terus ke daerah-daerah, ke provinsi-provinsi yang lain, itu semarak. Nah, itu harus disyukuri. Kalau saya melihat itu positif. Nah, Bang, balik lagi ke masalah mafia. Ini kan mafia tanah ini kan sedang menjadi hits, bukan hanya di kalangan Mapes PPAT, karena ada kasus terakhir ini, tapi juga di kalangan pemerintah stakeholder juga jadi satu pemikiran tersendiri. Jadi dia kan jadi objek lah, objek untuk ditangani dan sebagainya. Nah, kalau tidak salah saya baca itu ada istilah restorasi, justice. Emang hukum perlu direstorasi? Ada renovasi rumah, Pak? Ya. Renovasi rumah. Mungkin yang dimaksud itu adalah restoratif justice. Nah, ya, restoratif justice ini, ya, jadi restoratif justice ini kan penyelesaian permasalahan itu intinya dilakukan secara penyelesaian pendekatan persuasif, gitu kan. Tapi tentu itu harus memenuhi persyaratan dari pihak-pihak yang sedang bersengketa, gitu kan. Jadi memang sudah layak ya kita ini memikirkan kembali tentang tata cara penyelesaian sengketa ya, tata cara penyelesaian sengketa yang kalau bisa penyelesaian itu dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik, lebih elegan, lebih cepat dan lebih sempurna, gitu kan? Kenapa tidak ya? Dan untuk daerah-daerah tertentu misalnya ya, itu bisa dilakukan. Salah satu contoh ya, tapi ini tidak bisa dilakukan untuk daerah-daerah lain. Di Papua ya, terjadi permasalahan, mereka saling serang dan seterusnya. Ya, nah, terus mereka punya cara menyelesaikan sengketa itu sendiri dengan bakar batu. Pernah dengar? Bakar batu. Nah, jadi bakar batu, saya pernah lihat di media ya, bakar batu ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan secara adat. Nah, bakar batu ini mungkin ada babi atau ada ayam atau apa gitu kan yang kemudian dimasak, dibakar ya dengan caranya. Nah, kemudian mereka makan bersama. Nah, disitulah mungkin salah satu cara untuk mereka saling memaafkan, begitu kan? Nah, kalau di Mapes bakar atau gitu? Bukan. Jadi restoratif justice ini bisa saja itu menjadi salah satu pilihan. Ini kan salah satu program yang diluncurkan oleh Kapolri baru ini kan di tahun 2021 ya. Saya baca di medsos ada. Ya, nah, jadi ini menarik dan kemarin juga waktu ketemu dengan Kabar Eskrim, Komisaris Jenderal Agus Adrianto, kebetulan saya ditugaskan oleh Ketua Umum PPIPAT. Nah, itu minta disampaikan gitu kan. Nah, saya sampaikan dan ini disambut baik ya oleh Komjen Agus Adrianto dan tentu sekarang sedang dirumuskan oleh PPIPAT. Nah, saya hanya menyampaikan apa yang ditugaskan kepada saya. Tetapi ini menjadi menarik gitu ya, menjadi menarik kalau terhadap satu kasus, salah satu kasus yang bisa diselesaikan sebelum proses ini berlanjut ke pengadilan. Ya. Sepanjang para pihak itu bersepakat untuk menyelesaikan dan kemudian nanti dibuatkan
bentuk kesepakatannya dalam bentuk dading, ya, atau akta perdamaian, gitu kan. Nah, jadi itu kan bisa saja, gitu kan, dilakukan, dan mungkin ini akan menjadi lebih baik. Tapi nota kesepahaman kemarin juga sudah disampaikan, mudah-mudahan nanti ini bisa terrealisasi. Ini di misalnya nih, seandainya ini program atau konsep dari Polri ini diterapkan di duanya atau di IPA? Bisa saja. Jadi kalau di INI notaris, ya, ada mekanisme ketika penyidik akan memanggil untuk dimintai keterangan harus melalui izin dari Majelis Penghormatan Wilayah Notaris, ya. Nah, tetapi kalau di IPAT itu kan belum, ya. Nah, sekarang Ketua Umum Bang Hapendi, Mbak Oti, Sekum, dan kawan-kawan di PP IPAT itu sedang serius dan sangat konsentrasi untuk Proyek itu. betul. Stop sampai di situ. Tanggapan dari Mbak Dewi hasil perbincangan ini seperti apa, Mbak? Kesimpulannya apa? Apa keeping aja deh? Apa keeping aja? Tonton. Mau nonton Spider-Man. Apa keeping aja? Ya udah, closing statement, Mbak. Oke. Pertama saya mohon maaf ya jika tadi apa yang saya sampaikan itu ada yang salah, ya, ngolor ngidul. Ini memang kalau Bro Mahfud ini suka memancing dan kadang-kadang kita lupa diri, gitu kan. Saya mohon maaf, tidak ada maksud sedikit pun untuk menyinggung pihak-pihak, kawan-kawan. Saya hanya bertanya. Iya. Nah, kemudian sekali lagi selamat Natal dan juga selamat Tahun Baru. Mudah-mudahan tahun depan kita menjadi lebih sehat, lebih Jangan PP segar, aja dibenahi, wilayah daerah juga ya, Pak. baik lagi untuk kita semua. Iya. Belum muncul. Ya, saya kira itu mungkin dari saya, Bro Mahfud. Ya. Selalu jaga prokes. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Amin. Ya, sesegera mungkin. Tidak dalam suasana seperti ini, bisa dalam tatap muka. Ketinggalan Abah, sukses Ya. selalu untuk Abah. Demikian saja, mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bersepar sebenarnya masih menarik, kita banyak. Kita pengen ngobrol di beberapa kapan-kapan kita akan buat acara satu hari bersama Mbak Kepolisian. Siap. Ngobrol, bosen deh orang. Mau nonton Spider-Man dulu nih. Oke, bro. Tuh anak-anak udah nunggu. Menarik, kalau kita teruskan nggak akan pernah selesai. Jadi sampai jumpa Bro Seper di liputan dan bincang santai Bros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.